Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kepemimpinan. Sebenarnya kepemimpinan yang kita harapkan itu seperti apa? Dan kepemimpinan yang oleh rakyat harapkan seperti apa? Dan kepemimpinan yang oleh Allah harapkan itu seperti apa? Oke, kita bahas ya satu persatu. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita sekalian, karena kita semuanya sebenarnya adalah pemimpin bagi diri sendiri, atau mungkin pemimpin bagi keluarga kita, atau mungkin pemimpin bagi masyarakat kita, atau mungkin pemimpin bagi negara kita. Yang jelas setiap kita adalah pemimpin, dan suatu saat akan dimintai pertanggunggan jawabannya tentang kepemimpinannya itu. Maka proses kepemimpinan adalah menjadi sesuatu yang sangat penting, sangat sakral untuk kita bahas, sehingga tatkala kita dimintai pertanggungan jawabannya di hadapan Allah kelak, maka kita bisa mempertanggungjawabkan ini semua dengan sebaik-baiknya. Pemimpin itu adalah seseorang yang diberi amanah oleh Allah untuk menjadikan sesuatu bisa berjalan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan keadaan yang semestinya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengerti rakyatnya, harus bisa mengerti siapa yang dipimpinnya. Jika engkau adalah seorang pemimpin bagi dirimu sendiri, maka engkau harus tahu dirimu sendiri. Jika engkau seorang pemimpin dalam perusahaan, maka engkau harus tahu masyarakat perusahaan yang engkau pimpin. Bagaimana masyarakat bisa terpimpin, bisa selesai dalam permasalahan-permasalahan itu jika pemimpinnya tidak mengerti masalah apa yang harus diselesaikan dari rakyatnya. Bagaimana masyarakat bisa berjalan dengan baik jika pemimpin itu nggak ngerti tentang bagaimana mengambil solusi yang terbaik. Disinilah pentingnya agar seorang pemimpin bisa mengerti tentang siapa yang dipimpinnya. Maka saya garis bawahi, seorang pemimpin harus merakyat. Artinya menuju rakyat, artinya tendensi utama adalah rakyat. Kemauan dari rakyat itu apa tentang sebuah kepemimpinan? Kemauan dari rakyat itu sebenarnya mudah. Kemampuan dari rakyat adalah bagaimana seorang pemimpin bisa menjalankan kepemimpinannya dengan benar. Kunci dari seorang pemimpin bisa menjalankan kepemimpinannya dengan benar manakala sudah tidak terjadi permasalahan dalam rakyat. Berarti seorang pemimpin sudah bisa menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Yang kedua yang diharapkan oleh rakyat itu apa? Yang diharapkan oleh rakyat adalah keadilan selalu terwujud dalam setiap diri rakyat. Karena tanpa keadilan, roda kepemimpinan, roda kemasyarakatan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemimpin itu harus benar-benar bisa melihat mana yang terjadi ketidakadilan, harus segera dicari akar permasalahannya
mana yang menjadi penyebab ketidakadilannya itu. Setelah diselesaikan, maka pemimpinan yang adil menjadi keberhasilan bagi rakyatnya. Kemudian makna sebenarnya apa yang diharapkan oleh Allah atas semua kepemimpinan yang ada, baik kepemimpinan bagi diri sendiri, kepemimpinan bagi organisasi, pemimpinan bagi masyarakat, pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, pemerintahan negara, sampai semua kepemimpinan itu sebenarnya apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga harus memilih pemimpin-pemimpin. Yang dikehendaki oleh Allah hanyalah satu: bagaimana agar seorang pemimpin bisa menjalankan tugasnya dengan adil, dengan tanpa tendensi apapun harus diselesaikan masalahnya itu dengan serta-merta hanya niat menjalankan keadilan. Jadi dikehendakinya engkau menjadi seorang pemimpin di masyarakatmu, kepemimpinan bagi dirimu sendiri, kepemimpinan dalam organisasimu adalah Allah berkehendak kepadamu agar semuanya bisa berjalan dengan adil. Ingat, adil itu posisinya di atas kebenaran, ya, di atas kebenaran. Maka ketika sudah benar harus dilihat adil enggak. Jangan-jangan benar menurut dirinya sendiri, karena kebenaran itu sangat objektif, sangat subjektif, sangat subjektif. Maka carilah kebenaran yang kolektif atau kebenaran yang universal, yang merupakan kebenaran-kebenaran dari Allah, sehingga disitulah akan ditemukan sisi-sisi keadilan sesama makhluk Allah, keadilan manusia, keadilan di mata binatang, keadilan di mata makhluk lainnya. Inilah kebenaran Allah yang harus diterapkan oleh setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Tanpa itu semua, maka yang akan terjadi hanyalah ketidakadilan atau ketimpangan yang merajalela di masyarakatnya. Maka mari kita sadari semuanya, kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua adalah pemimpin dan suatu saat akan dimintai pertanggunggan jawabannya, dan pertanggunggan jawabannya adalah adil. Bagaimana engkau bisa menjalankan kepemimpinanmu secara adil, karena adil itu pasti akan sudah benar, dan kebenaran yang kita cari, keadilan yang kita cari adalah keadilan di mata Tuhan, di mata Allah. Kebenaran yang kita lakukan adalah kebenaran di mata Allah. Jangan sampai seorang pemimpin mengatasnamakan kebenaran hanya berdasarkan dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang belum subscribe, mohon klik subscribe-nya dan klik gambar loncengnya agar kami selalu terus bisa menjalankan aktivitas kreator YouTube-nya dengan baik, dengan lancar. Kami juga mohon komunikasi, mohon pertanyaan, mohon kritikannya, mudah-mudahan bisa lebih baik. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.